Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Robiki Sudiasta. Dan saya Muhammad Zidan Febrian. Dengan rekan saya Muhammad Ardiansyah dan juga Muhammad Dimas Putra Septian. Kami dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel akan melakukan verifikasi dari salah satu ayat Al-Quran dan penjelasan terhadap perspektif sains. Kegiatan verifikasi kami bertujuan untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Al-Quran dan sains memiliki hubungan dan tidak saling bertentangan. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang kami gunakan adalah Quran Surat At-Tariq ayat 11. Alasan kami menggunakan surat tersebut adalah untuk meninjau dan melakukan pembuktian terhadapnya. Apakah isi dari surat tersebut sesuai dengan fenomena yang kita ketahui atau kita pahami dalam ilmu pengetahuan atau sains. Selanjutnya, metode yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada perwakilan BMKG. Selanjutnya, bagaimana surat At-Tariq ini menunjukkan faktanya dalam sains? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Materialnya tadi aku tidak menjawab. Ya, mungkin di antara kita ini tidak boleh beriman, tapi bagaimana mereka memahami secara material. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit yang mengandung hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Pak. Di sini kami akan memperdalam atau mencari tahu keselarasan antara ayat yang di dalam Quran yang menjelaskan tentang hujan. Mungkin daripada Bapaknya dari BMKG bisa menjelaskan bagaimana proses turunnya hujan itu sebenarnya. Oke. Ini jadi kalau untuk proses turunnya hujan ya, seperti yang kita tahu ya, pertama itu pasti karena ada bahan baku dasarnya. Bahan baku dasarnya dari awan itu adalah uap air. Uap air berasal dari mana? Uap air itu berasal dari sinar matahari. Karena matahari sendiri kan merupakan sumber energi utama ya, energi bumi. Dia memancarkan energi panas sampai ke bumi, memanasi bumi, kemudian akan terjadi penguapan. Dari penguapan itu kemudian uap airnya akan naik ke atas, kemudian dia akan berkondensasi menjadi butiran-butiran awan seperti itu. Kemudian dari awan-awan yang kecil itu kemudian dia akan bertumbuh. Karena dia akan menjadi satu. Jadi uap air yang kecil-kecil itu dia akan bergabung menjadi satu, kemudian dia membentuk awan yang kemudian bertumbuh menjadi besar dan semakin besar seperti itu. Kemudian dari awan itu ketika dia sudah fasenya matang, dia akan luruh dan turun sebagai hujan seperti itu. Kalau dari proses turun hujannya seperti itu. Oh ya, mungkin sekarang kan hujan itu kan bisa dibuat-buat ya, atau tidak bisa? Kalau hujan sebenarnya kita tidak membuat hujan ya, tapi mempercepat proses pematangannya itu bisa. Jadi misal seperti ini, di suatu daerah itu ada bibit awan misalnya. Ini metodenya itu adalah metode modifikasi cuaca, namanya metode modifikasi cuaca. Kita bisa memodifikasi cuaca itu. Sebenarnya, jadi misal di suatu daerah itu ada
bibit awan yang masih kecil. Kemudian kita lakukan penyemaian dengan garam. Bibit awan tersebut kita semai dengan garam, dia sehingga akan mempercepat pertumbuhan awannya. Jadi yang tadinya itu awan itu akan hujan di daerah A, bisa kita kondisikan hujan di daerah B seperti itu, dengan mempercepat proses pematangan awannya seperti itu. Namanya itu adalah teknologi modifikasi cuaca dengan cloud seeding atau penyemaian awan, biasanya seperti itu. Berarti pakai garam juga ya? Iya, pakai garam. Kalau selain garam bisa mana kira-kira? Saya kurang paham. Kalau yang penting itu ada inti kondensasi. Ada inti kondensasi itu ada bahan untuk mengumpulkan uap-uap air. Jadi sifat garam itu dia di atmosfer dia akan dapat mengumpulkan, dia akan sebagai inti kondensasi. Dia akan mengumpulkan uap-uap air itu dan akan merubah uap air itu menjadi titik awan gitu. Jadi itu gunanya untuk mempercepat. Tapi perlu digarisbawahi kita tidak bisa, misal musim kemarau tidak ada bibit awan sama sekali, misal clear awan, langitnya cerah gitu, clear, tidak ada awan sama sekali, kita tidak bisa serta-merta menciptakan awan, itu tidak bisa. Tidak bisa menciptakan awan, itu tidak bisa. Jadi yang bisa itu adalah ada bibit awan. Ini sudah bibit awan yang punya potensi besar, kemudian kita semai, kita percepat pertumbuhannya gitu. Jadi misal awan ya, dia secara normalnya dia akan ke bawah angin kan pasti ya, bergerak karena ada angin kan, dia akan bergerak oleh angin yang harusnya turun dia matang di daerah A dan turun hujan di sana, kita akan dapat mempercepat sehingga dia turun di daerah B atau sebelum mencapai daerah itu sudah luruh seperti itu. Banyak contohnya kalau di teknologi modifikasi cuaca, misal di event atau acara G20 kemarin di Bali itu juga menggunakan teknologi modifikasi cuaca, ataupun event-event besar lainnya biasanya kita gunakan juga untuk teknologi modifikasi cuaca. Intinya itu harus ada bibit awannya. Kalau nggak ada bibit awannya, kita tidak bisa menciptakan awan. Jadi ketika musim kemarau dan belum masuk musim hujan, itu kalau belum waktunya hujan kan nggak bisa hujan ya? Iya. Kalau musim kemarau itu saya bisa katakan seperti ini. Musim kemarau itu tidak selalu panas terus deh. Jadi tidak selalu dia tidak hujan. Kadang-kadang ada beberapa hari itu ada hujan gitu. Misalnya. Jadi misal bulan-bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya. Yeah. Kadang kan kalau kita memasuki musim kemarau kadang ada beberapa hari hujan. Ya, nggak selalu panas terus kan, nggak selalu kan. Karena kita kan negaranya sifatnya negara kepulauan maritim. Negara Indonesia kan kepulauan maritim. Jadi dari situ bisa kita lihat, dari kata maritim itu kita lihat luasan atau cakupan wilayah Indonesia itu sebagian besar adalah lautan. Dan bahan baku utama awan itu adalah uap air. Nah, itu tadi. Karena kayanya uap air di Indonesia, kadangkala meskipun kita memasuki musim kemarau itu potensi bibit-bibit awannya itu masih ada di beberapa daerah ya, meskipun itu tidak setiap hari seperti itu. Berarti kalau di daerah yang semamanya jauh dari lautan gitu, kalau musim kemarau itu bisa jadi tidak ada hujan sama sekali ya? Iya bisa. Misal ini daerah yang dataran luas kita sebutnya daratan yang luas. Misalnya itu ada biasanya itu daerah gurun. Jadi kalau sama lihat daerah Australia kan, kenapa sama perhatikan daerah gurun itu pasti berada di daerah tengah-tengah daratannya. Itu karena dia jauh dari dari perairan atau lautan gitu ya, sehingga masa uap airnya rendah gitu. Kemudian makanya dia daerah gurun itu cenderung kering gitu. Meskipun nanti ada pengaruh lain, meskipun dia di tengah daratan yang luas, tetapi kalau
anginnya ada angin yang membawa masa uap air ke situ, ya itu beda lagi nanti. Mungkin dia agak lembab gitu. Mungkin ini Pak, ketika hujan dulu ibu-ibu kita tuh seringan bilang jangan hujan-hujanan nanti sakit. Itu kalau kita ingin tahu itu sebenarnya kenapa sih, atau ada kandungan tersendiri di air hujan itu sendiri sehingga membuat badan kita sakit, atau takut kena petir itu sendiri? Jadi kalau ini nggak tahu ya kalau ini berlaku secara umum atau enggak ya. Tapi kalau di daerah saya biasanya oke, kalau hujan-hujan sakit oke. Yang biasanya itu yang lebih diperinci itu kalau barusan hujan itu jangan langsung hujan-hujan gitu. Jadi kalau masih awal-awal turun hujan itu jangan hujan-hujan. Atau itu secara rincinya ya. Jadi kenapa kok kita kalau hujan itu jangan sampai kita hujan-hujan karena bisa sakit, karena di atmosfer itu di langit itu banyak mengandung polutan. Polutan. Jadi, itu apa? Polutan pencemaran udara. Polutan pencemaran udara. Ya kan ini kita misal ada pembakaran lah ya. Kan dia akan naik ke atas. Nah, dari polutan itu atau pencemaran udara itu dia akan terbawa oleh hujan. Jadi partikel-partikel polutan itu dia akan turun dan disapu bersama hujan. Gitu. Jadi hujan itu membawa polutan-polutan itu sehingga dia akan jatuh bersama hujan. Ya mungkin itu kalau kita terminum atau terhirup itu akan membawa dampak bagi kesehatan tentunya. Kalau di daerah saya itu detailnya itu kalau mau hujan-hujan tunggu deras dulu, nah baru boleh hujan-hujan. Biasanya gitu kalau di daerah saya. Ya itu karena yang fase awal-awal hujan itu kandungan polutannya itu masih tinggi. Karena dia kan barusan turun kan. Nah, jadi masih proses pembersihan polutan di atmosfer seperti itu. Kalau hujan sendiri ya, hujan itu sebenarnya berkah kenapa? Karena dia bisa membersihkan polutan yang ada di atmosfer itu yang penting sebenarnya. Karena kalau daerah misal kalau lama nggak hujan itu kandungan polutannya itu pencemarannya itu akan cenderung tinggi di atmosfer itu. Makanya kenapa kita sebut hujan berkah ya itu salah satunya itu adalah dia bisa membersihkan atmosfer yang ada di situ. Mungkin kan ada di riwayat itu hujan tuh dikatakan sebagai rahmat ya Pak? Iya. Kalau seumpamanya tidak ada hujan gitu berarti tidak ada rahmat. Nah itu saya nggak tahu ya kalau tafsirnya. Tapi tentunya kalau air hujan itu banyak fungsinya ya. Salah satunya membersihkan polutan. Terus kemudian tentu kalau dia sebagai untuk tanaman kan penting ya. Jadi kalau mungkin untuk tanah akan menjadi lebih subur, kemudian tumbuhan menjadi lebih subur gitu kalau ada lebih banyak hujan. Berarti banyak juga manfaatnya hujan ya Pak? Iya. Nah, dari penjelasan proses terjadinya hujan dari Bapak Sanas selaku perwakilan BMKG yang bekerja pada bidang pemrograman cuaca tadi, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hujan memang sebenarnya berasal dari langit. Seperti penjelasan tadi, hujan berasal dari uap air yang membentuk butiran-butiran awan. Kemudian butiran-butiran awan tersebut akan menjadi satu, dan jika sudah matang maka akan terjadi hujan. Sebagai alasan mendukung bahwa hujan sebenarnya berasal dari langit adalah pada pertanyaan kedua yang disampaikan oleh peneliti. Kemudian narasumber menjawab bahwa hujan membawa polutan-polutan yang berada di atmosfer. Hal tersebut sudah menjadi alasan yang dapat memastikan bahwa hujan sebenarnya berasal dari langit. Jika dihubungkan dengan Quran Surat At-Tariq ayat 11, kita akan menemukan kesesuaian di antara keduanya, di mana pada Quran Surat At-Tariq ayat 11 ini memiliki makna bahwa langit mengandung hujan. Dari penelitian yang kami lakukan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ayat-ayat pada Al-Quran tidak sepenuhnya bertentangan. Keduanya memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Harapannya,
dengan adanya penelitian ini dapat memicu masyarakat lain untuk menyadari bahwa masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang harus dibuktikan fenomenanya. Selain itu, kita juga dapat menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah menunjukkan kebesarannya kepada kita lewat ayat-ayat Al-Quran yang digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Sebagai kalimat penutup, saya ambil satu potongan ayat Al-Quran, yaitu Quran surat Ar-Rahman ayat 13 yang berbunyi wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Saya Naufal Rabiqus Diasta dengan rekan saya Muhammad Zidan Febrian dan juga Muhammad Ardiansyah mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.